Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa salam di channel Sinemabok 71. Pada video kali ini admin akan menceritakan kisah lucu Abu Nawas. Siapa yang tidak kenal dengan Abu Nawas? Seorang penjangga Arab yang bernama asli Abu Ali Al-Hasan bin Hani Al-Hakami. Abu Nawas lahir di kota Ahvaz di negeri Persia, dengan daerah Arab dan Persia mengalir di tubuhnya. Lewat umur-umur yang jenaka namun mengena, beliau Abu Nawas sering mengkritik para penguasa seperti masa kekhalifahan Harun al-Rasyid. Kritik yang mengena namun dibuat jenaka itulah yang membuat sang khilafah tidak bisa marah namun bisa memahami apa yang disampaikan. Kali ini saya akan menceritakan kisah Abu Nawas yang mampu memindahkan istana. Pada suatu hari, Baginda Raja baru saja membaca kitab tentang kehebatan Raja Sulaiman yang mampu memerintahkan para jin memindahkan singgasana Ratu Bilqis di dekat istananya. Baginda tiba-tiba merasa tertarik. Hatinya mulai tergelitik untuk melakukan hal yang sama. Mendadak beliau ingin istananya dipindahkan di atas gunung agar bisa lebih leluasa menikmati pemandangan di sekitar. Dan bukankah hal itu tidak mustahil bisa dilakukan karena ada Abu Nawas yang tertib di negerinya? Tanpa membuang waktu lagi, Abu Nawas segera dipanggil untuk menghadap Baginda Raja Harun al-Rasyid. Setelah Abu Nawas di hadapannya, Raja pun berkata kepada Abu Nawas, "Hei Abu Nawas, engkau harus memindahkan istanaku ke atas gunung agar aku lebih leluasa melihat negeriku," kata Baginda sambil melirik untuk melihat reaksi Abu Nawas. Abu Nawas tidak langsung menjawab. Ia berpikir sejenak hingga keningnya berkerut. Dalam hati, ia bergumam, tidak mungkin ia menolak perintah Baginda kecuali kalau memang ingin dirinya dihukum. Dengan terpaksa, akhirnya Abu Nawas menyanggupi proyek raksasa ini. Ada satu lagi permintaan dari Baginda. Pekerjaan itu harus diselesaikan hanya dalam waktu 1 bulan. Abu Nawas pulang dengan hati yang gundah gulana. Setiap malam ia merenung dan hanya ditemani dengan rembulan dan bintang-bintang. Hari demi hari dilewatinya dengan kegundahan. Tak ada hari yang lebih berat dalam hidup Abu Nawas kecuali hari-hari ini. Tetapi pada hari ini, hari ke-9, ia tidak lagi merasa gundah gulana. Keesokan harinya Abu Nawas menuju istana. Ia menghadap Baginda untuk membahas pemindahan istana. Dengan senang hati Baginda Raja mendengarkan apa yang diinginkan Abu Nawas. "Ampun tuanku, hamba datang ke sini hanya untuk mengajukan usul untuk memperlancar pekerjaan hamba nanti," kata Abu Nawas. "Apa usulmu itu, hai Abu Nawas?" tanya Baginda. "Hamba akan memindahkan istana Paduka yang mulai tepat pada hari raya Idul Kurban, yang kebetulan hanya kurang 20 hari lagi," kata Abu Nawas. "Kalau hanya itu usulmu, baiklah," kata Baginda. "Satu lagi Baginda," Abu Nawas menambahkan. "Hamba mohon Baginda menyembelih 10 ekor sapi yang gemuk untuk dibagikan langsung kepada para fakir miskin." Abu Nawas. "Usulmu kuterima," kata Baginda Raja menyetujui. Abu Nawas lalu pulang dengan perasaan riang, gembira. Kini tidak ada lagi yang perlu dikhawatirkan. Toh nanti bila waktunya sudah tiba,
ia akan dengan mudah bisa memindahkan istana. Jangankan hanya memindahkan ke puncak gunung, ke dasar samudera pun Abu Nawas sanggup. Desas-desus mulai tersebar ke seluruh pelosok negeri. Hampir semua orang harap-harap cemas. Tetapi sebagian besar rakyat merasa yakin atas kemampuan Abu Nawas. Karena selama ini Abu Nawas belum pernah gagal melaksanakan tugas-tugas aneh yang dibebankan di atas pundaknya. Namun ada beberapa orang yang meragukan keberhasilan Abu Nawas kali ini. Saat-saat yang dinanti-nantikan tiba, rakyat berbondong-bondong menuju lapangan untuk melakukan sholat hari raya Idul Adha. Dan seusai sholat, 10 sapi sumbangan baginda raja disembelih lalu dimasak, kemudian segera dibagikan kepada fakir miskin. Abu Nawas menghadap baginda raja. Dia pun berkata, "Ampun tuanku yang mulia, apakah istana sudah tidak ada orangnya lagi?" tanya Abu Nawas. "Tidak ada," jawab baginda raja singkat. Kemudian Abu Nawas berjalan beberapa langkah mendekati istana. Ia berdiri sambil memandangi istana. Abu Nawas berdiri mematung seolah-olah ada yang ditunggu. Dengan melihat tingkah Abu Nawas, baginda raja akhirnya tidak bersabar. "Abu Nawas, mengapa engkau belum juga mengangkat istanaku?" tanya baginda raja. "Hamba sudah siap sejak tadi, baginda," kata Abu Nawas. "Apa maksudmu engkau sudah siap sejak tadi? Kalau engkau sudah siap, lalu apa yang engkau tunggu?" tanya baginda masih diliputi perasaan heran atas tingkah Abu Nawas. "Hamba menunggu istana paduka yang mulia diangkat oleh seluruh rakyat yang hadir untuk diletakkan di atas pundak hamba. Setelah itu, hamba tentu akan memindahkan istana paduka yang mulia ke atas gunung sesuai perintah paduka," kata Abu Nawas. Baginda Raja Harun al-Rasyid terpana. Beliau tidak menyangka Abu Nawas masih bisa terhindar dari hukumannya.